Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku. Kali ini kita akan membahas tentang static routing dan dynamic routing. Static routing adalah pengaturan jalur paket data oleh administrator jaringan dengan menambahkan entry route manual ke dalam tabel routing perangkat. Ini memungkinkan pengalihan paket ke tujuan tanpa memerlukan pembaruan dinamis. Keunggulan utama dari static routing adalah ketidakhadiran route update, yang berarti tidak ada overhead dalam memperbarui informasi secara terus-menerus. Hal ini membuat static routing cocok untuk jaringan yang memiliki sedikit perubahan dalam topologinya atau tidak memerlukan pembaruan rute secara otomatis. Namun, kelemahan utama dari static routing adalah bahwa administrator harus secara manual melakukan pembaruan pada tabel routing setiap kali terjadinya perubahan konfigurasi jaringan atau topologi. Hal ini memerlukan upaya tambahan dan dapat menjadi tidak efisien dalam jaringan yang sering berubah. Adapun contoh kasusnya, dalam sebuah jaringan yang menggunakan IP 195.10.50 atau 27, terdapat dua jaringan yang berbeda. Jaringan pertama menggunakan net ID 195.10.50, sedangkan jaringan yang kedua net ID IP 195.10.532. Supaya kedua jaringan tersebut dapat berkomunikasi, maka kedua jaringan tersebut dihubungkan dengan sebuah router. Adapun langkah-langkah routing pada perangkat router, yang pertama, konfigurasi port F0 atau 0 dengan memasukkan IP gateway dari jaringan pertama, yaitu 195.10.51 dengan subnet mask 255.255.255.224, dan kemudian konfigurasi port F1 atau 0 dengan memasukkan IP gateway dari jaringan kedua, yaitu 195.10.533 dengan subnet mask 255.255.255.224. Dan untuk mengecek apakah kedua jaringan sudah terhubung, lakukan ping dari PC 0 ke PC 1 dengan perintah PC ping 195.10.534. Jika berhasil, maka akan ada status reply seperti pada gambar tersebut. Yang kedua, yaitu dynamic routing. Dynamic routing adalah protokol routing yang memungkinkan router berkomunikasi dan saling berbagi informasi routing untuk mengubah tabel forwarding sesuai dengan kondisi jaringan. Salah satu contoh protokolnya adalah RIP, Routing Information Protocol. Dan kali ini kita akan membahas tentang RIP tersebut. RIP menggunakan algoritma distance vector, yaitu Bellman-Ford, yang diperkenalkan pada ARPANET pada tahun 1969. Awalnya dikenal sebagai Gateway Internet Protocol oleh Xerox PARC Universal Packet Internet Working, kemudian diubah menjadi RIP sebagai bagian dari Xerox Network Service. RIP menggunakan jumlah hop sebagai metrik routing dengan maksimum 15 hop. Setiap 30 detik, router RIP bertukar informasi routing melalui UDP port 520. RIP merupakan protokol routing yang mudah dikonfigurasi. Sebuah jaringan yang menggunakan IP 201.68.10. Dalam jaringan tersebut terdapat dua jaringan yang berbeda dan masing-masing jaringan memiliki router. Jaringan pertama menggunakan 201.68.10, sedangkan jaringan yang kedua net ID IP 201.168.116. Antar router menggunakan net ID 201.168.148. Baik teman-teman semuanya, seperti itulah gambaran dasar pada static routing dan dynamic routing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan bertemu lagi dengan materi yang lebih luas dan lebih dalam. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.